فتح بنية الفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين خصوصا الممنوعي ثم إلى أن نتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه, diriwayatkan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, thayyibun, baik, la yakbalu, tidak menerima Allah illa thayyiban, kecuali yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amara, memerintahkan Allah, al-mu'minina, orang-orang yang beriman, bima, dengan apa, amara, memerintahkan Allah, bi, terhadap ma, al-mursalina, para rasul Allah. Sama, Allah merintahkan kepada orang beriman sama dengan Allah yang perintahkan kepada para rasul. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu, makanlah kamu sekalian para rasul, minat thayyibati, daripada rizki yang baik-baik, wa'malu, dan beramallah kamu wahai para rasul, sholihan, dengan amalan yang baik. Allah perintahkan para rasul makan yang baik, artinya makan yang halal, dan memerintahkan juga berbuat yang baik. Wa qala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau tadi ya ayyuhar rusul, perintah kepada para rasul, hei para rasul. Sekarang perintah kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kamu sekalian, min thayyibati, daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang aku Allah berikan rizki kepada kamu orang yang beriman. Sama, para rasul diperintahkan makan yang halal, orang yang beriman juga diperintahkan makan yang halal. Tsumma, kemudian dzakara, menyebut Nabi ar-rajulah, orang lelaki, yutilu, dia memanjangkan as-safara, perginya, pergi jauh, dia uzlah, nyepi, menjauh, kholwah dari manusia,
Asy'atha rambutnya korat karit. Tasawuf. Aghbara kumuh, bajunya baju lama, rambutnya korat karit, nggak ngerawat diri, tabadzul, udah tasawuf begitu mungkin ya kalau bahasa sekarang. Ya muddu itu orang memanjangkan yadai, kedua tangannya, ilas samai, ke langit, artinya berdoa, berzikir, tangannya diangkat ke langit, ke atas. Dia menyatakan ya Rabbi, ya Rabbi, hai Tuhan, mohon kepada Allah banyak. Udah bagus ibadah terus ini orang. Tapi wa mat'amuhu, makanannya haramun, haram. Wa malbasuhu, pakaiannya haramun, haram. Wa mashrabuhu, dan minumannya haramun, haram. Wa malbasuhu, dan pakaiannya itu orang haramun, haram. Wa ghudhiya, dan dia diberi makan mulai kecil sama orang tuanya atau walinya bil harami, dengan yang haram, susune haram, semuanya haram. Fa anna, maka bagaimana yustajabu, diterima amalannya, lahu, bagi itu orang. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Muslimun, Imam Muslim. Allah itu baik, tidak mau menerima kecuali dengan yang baik. Orang yang bersih itu yang dibenci adalah kotor. Orang yang wangi itu yang dibenci itu adalah bau busuk. Allah itu adalah bagus, baik, indah, tidak menerima kecuali dari yang bagus. Thayyib ini kata-kata bagus, bisa fil agwal, ucapannya bagus. Wal a'mal, perbuatannya bagus. Wal i'tiqadat, keyakinannya, akidahnya juga bagus. Akidahnya benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ucapannya bagus, ngomongnya nggak sampai ngerasani, nggak sampai fitnah, jaga mulutnya dari caci maki dan yang lainnya. Amalnya baik, ibadahnya bagus, rizkinya, makanannya juga baik, maka baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sedekah, sedekahnya harus dari rezeki yang bagus. Bagus itu pertama halal. Sedekah dari yang haram. Dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri, man anfaqa minal harami fi ta'atillah kana kaman tahhara tsauba bil bauli. Siapa orang yang dia itu bersedekah dalam perbuatan taat tapi dengan yang haram, bangun masjid dari hasil haram, mau dia nyumbang dari rezeki yang haram, pergi haji dengan sangu haram, karena maka orang itu sama dengan orang yang mencuci pakaiannya yang kotor cuma dengan air kencing. Artinya tambah mengotori. Kalau mau bangun masjid cari rezeki yang halal. Kalau mau haji cari rezeki yang halal. Bukan antuk togel kayak haji.
Bukan dari riba dibuat haji, bukan disogok, disuap, digaya haji, bukan nipu dibuat bangun masjid, percuma. Dari rezeki yang halal. Yang kedua, orang itu kalau bersedekah untuk ibadah kepada Allah, cari yang istimewa. Jangan seada-adanya. Mau sedekah kambing, dicarikan kambing yang udah kematus, paling kurus, udah sakit kanker lagi kambingnya misalnya. Cari yang paling istimewa loh untuk Allah. Kalau sampean jadi tamu, datang ke rumahnya orang, dikasih suguhan mambu, seneng. Atau misalnya buah-buahan wis setengah bosok. Kenapa? Buah-buahan yang enak-enak nggak dikeluarkan, disimpan, pasti pegel sampean, mangkel. Kalau sampean sedekah kepada Allah, kalau sampean tadi itu mengeluarkan harta untuk Allah, jangan dicarikan yang paling rendah. Allah harus paling istimewa. Kenapa? Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah, tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dikasih yang paling murah, yang paling rendah, itu namanya kurang menghargai Allah. Bodoh itu. Untuk Allah pilih yang terbaik. Untuk diri sendiri seada-adanya. Kira-kira kalau ada tempe sama sate, kalau sampean mau ngasih orang, ngasih yang mana? Sate ini kon tekno, tempe ini kon bagino. Seharusnya nggak begitu. Tempe ini kayak awakmu, sate dibuat amal soleh. Kira-kira ada uang 1 juta sama 100.000, sing sedekah yang mana? 100.000 ya susuk sian 99.000. Seharusnya untuk keperluan diri sendiri seada-adanya, untuk Tuhan yang paling istimewa. Wah, kalau bisa begitu sampean menjadi orang pilihan Allah kamu. Kenapa? Menomorsatukan Tuhannya, kamu akan dinomorsatukan di antara makhluknya. Hah? Kemudian diterangkan di sini bahwa Allah memerintahkan para rasul sama dengan yang Allah perintahkan orang-orang yang beriman. Nabi itu loh, para rasul Allah itu diperintahkan makan yang baik. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Para rasul, makanlah dari yang halal dan beramallah amal yang soleh. Para nabi diperintahkan makan halal. Para nabi diperintahkan beramal yang soleh. Sama orang yang beriman juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang halal-halal, daripada yang aku berikan rezeki kepada kamu.
Karena itu kalau ada orang makan babi, ojo diwara wali. Kalau ada minum khamar, jangan dibilang orang itu wali. Kalau ada orang makan riba, jangan dibilang dia itu orang yang baik. Kenapa? Nabi aja, para rasul aja diperintahkan makan yang halal. Orang yang beriman diperintahkan makan yang halal. Jangan mau percaya, sing penting hati ini, wetengi masih haram ndak bobo, ndak ada. Hati. Hah? Kemudian Nabi menceritakan ada orang ahli ibadah, ndak mau dunia, pakaiannya aja pakaian kumuh. Saking banyaknya wiridnya itu sampai nyisiri rambut, mengatur rambut nggak ada kesempatan. Ibadah dok. Setiap saatnya dia mengangkat tangannya ke langit. Wirid terus, ya Rabbi, ya Rabb, doa, 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 begitu. Ini kalau dilihat orang ini hebat ya. Dia melancong pergi kemana-mana. Ibaratnya orang sekarang sering ziarah, sering kholwah, wah tidak mau dunia, sampai ngatur badannya seperti begitu. Akeh model kayak gini. Wirid tok diwaca. Sing jenengi gulune godhek terus kaya ana ndek jam dinding. Saking banyaknya wirid. Tapi wa mat'amu haram. Dia enggak perhatian dengan makanannya, yang dimakan haram. Milik orang dimakan, harta anak yatim dimakan, uang renten dimakan. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Salat dengan sarung haram. Salat di atas sejadah haram. Wa wudhiya bil haram, bapaknya emaknya dulu belikan susu dengan rizki haram, ngasih makanan dulang dengan nasi haram. Lah kalau sudah dari haram walaupun ibadahnya seperti begitu, fa anna yustajabulah, gimana bisa diterima amalnya? Syarat diterimanya amal harus didasari dengan yang halal. Amalan itu bisa dikatakan makbul indallah, diterima di sisi Allah, kalau memang amalan tadi itu, orang yang beramal tadi itu rizkinya, makanannya, pakaiannya dari yang halal. Diceritakan Nabi Musa alaihissalam pernah ketemu dengan seseorang. Itu orang, ya Allah, baca wiridnya panjang sekali, mohon kepada Allah dengan permohonan yang panjang sekali. Sujudnya panjang, ibadahnya panjang. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, begitu panjang orang ini memohon kepadamu, tidakkah engkau menerima doanya ini hambamu ya Allah? Kata Nabi Musa. Maka Allah menjawab, ya Musa, lau baka hatta talifat nafsuh wa rafa'a yadahu hatta balagha anana as-sama' mastajabtulah. Musa, ini orang kalau seandainya banyak menangis sampai mati, mengangkat tangannya sampai nyundul langit, aku enggak terima doanya, enggak tak terima wiridnya, enggak tak terima zikirnya,
enggak tak terima ibadahnya. Qala ya Rabb lima dzalik? Ya Allah, kenapa begitu ya Allah? Qala li anna fi batni haram wa ala dhahrihi haram wa fi baitihi al haram. Li anna fi batnihi al haram. Aku gak nerima, kenapa? Perutnya isinya haram. Wa ala dharil haram, yang di atas punggungnya yang dia pakai bajunya haram. Wa fi baiti al haram, di dalam rumahnya haram semuanya, kursinya haram, rumahnya bangunannya dari haram, babutnya haram, kasurnya haram. Gak tak terima. Itu yang hati-hati. Jangan lihat banyak duitnya, tapi lihat halal atau haram itu. Haram walaupun banyak, jangan diambil. Enggak berkah, malah nanti di akhirat jadi sabab disiksa. Kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin fannaru aula bih. Semua darah yang tumbuh dari yang haram, semua daging yang tumbuh dari yang haram, lebih baik dibakar sampai kosong daripada dibawa ke kubur sampai nanti di akhirat. Kenapa? Disiksa bakalnya. Artinya hati-hati. Kalau membawa anggota badan yang tumbuh dari haram, maka itu menjadi sabab orang itu disiksa nanti dari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang itu memang jangan kesusu ya. Semua yang kamu usahakan, semua yang kamu cari, sekalipun dengan usaha yang maksimal yang kamu dapatkan, ya rezeki yang udah ditentukan oleh Allah, nggak mungkin akan berubah. Sabar sebentar, insya Allah dapat yang halal, udah dijamin nanti sama Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, takut disiksa, takut masuk neraka, nggak mau yang haram, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan menjadikan bagi orang itu jalan keluar dalam segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang itu dengan tanpa sangka-sangka, tanpa usaha. Karena itu orang harus pelan-pelan ya, diteliti, tahari. Lebih baik orang itu Pak, lebih baik orang itu jaga jangan sampai keserempet haram daripada banyak ibadah. Banyak ibadah tapi nggak mikir ambil panganane, podo ambil guru. Ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara', jadilah kamu orang yang jauh dari yang haram. Kamu dicatat oleh Allah menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli ibadah bukan jumlah rakaatnya banyak, bukan wiritannya jumlahnya banyak, tapi orang yang ahli ibadah adalah orang yang enggak pernah kesentuh haram. Itu orang yang ahli ibadah. Rasulullah bersabda, tuba li abdin anfaqa min ghairi ma'siyah min malin iktasabah. Beruntung bagi hamba
yang dia tadi itu mengeluarkan hartanya bukan untuk maksiat, dan dia mendapatkan harta dari cara yang halal. Dapatnya halal, keluarnya bukan maksiat, bagus. Apalagi kalau keluarnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini adalah satu gambaran orang bekerja itu bagus asal yang dicari halal. Malah Rasulullah bersabda, talabul halali faridatun ba'dal faraid. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban setelah melaksanakan kewajiban. Setelah sholat 5 waktu, setelah puasa Ramadan, apa tugasnya? Cari rezeki yang halal. Begitu. Udah, saya ingin membawakan cerita Ibrahim bin Adham, fatwa Ibrahim bin Adham. Satu saat Ibrahim bin Adham ini didatangi banyak orang. Dia ngeluh, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Ibrahim bin Adham, kami ini banyak loh doa, kok nggak kelihatan diterima sama Allah. Saya itu kepingin pekerjaan saya lancar, sampai baca qul huwallahu ahad ping 1000, tapi saya tadi itu tidak diterima, masih tetap seret. Saya kepingin tokonya maju, padahal saya sudah kesana kemari, tetap tidak maju-maju. Kenapa kami ini banyak berdoa kok gak diterima, wahai Ibrahim bin Adham? Gimana jawabnya? Li'anna qulubakum mayyitah. Karena hati kamu itu mati. Hati mati. Orang mati kena racun, mati. Ditabrak sepur, mati. Famalladzi amataha, apa ya yang membuat hati itu mati? Ditanya Ibrahim bin Adham. Ada dua riwayat ini, ada yang menyatakan 8, ada yang menyatakan 10. 10 kata Ibrahim bin Adham yang membuat hati itu mati. Apa? 1. Ini ingat-ingat ini. Pertama, araftum Allaha walam tu'addu haqqah. Kamu kenal Tuhan kamu. Kamu kenal kewajiban-kewajiban Tuhan kamu, tapi nggak kamu laksanakan. Yang diwajibkan Allah ditinggalkan. Kemudian minta doanya mustajab. Yaitu yang membuat hati kamu mati. Itu yang pertama. Kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kamu mengaku cinta kepada Nabi. Ada nama maulid, ngaku cinta kepada Nabi, senang hadrah, senang qasidah, tapi kamu tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Kamu makan nggak baca doanya Rasulullah. Kamu masuk rumah nggak pakai tata caranya Rasulullah. Kamu kencing masuk WC nggak baca doanya yang diatur oleh Nabi. Kamu kerja nggak yang diatur oleh Nabi, nggak ngikuti sunnah Nabi, ngaku cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi cuma jadi kelompok hadrah, tapi yang di kantongnya nggak ada sunnahnya Nabi, nggak ada siwak, nggak ada tasbih, nggak ada doa, yang ada gudang garam.
Yang ada jarum ngepak kabeh. Ngaku cinta kepada Nabi tapi nggak mengikuti sunnahnya Nabi. Dari mana doa bisa diterima? Ini yang kedua ini. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Kamu baca Quran nggak kamu amalkan isinya. Baca Quran. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Diangkat berkah oleh Allah daripada riba. Tetap ngerenten, tetap utang sama uang renten, uang bunga, uang anaan. Loh, orang begini gimana ini ibadahnya ini? Gimana doanya bisa diterima oleh Allah? Lo mau baca Quran tapi nggak dilakukan isinya. Sampean kalau beli TV atau sepeda motor kan ada buku panduannya, caranya begini. Pertama di starter dulu, kemudian dipanaskan dulu, kemudian ada caranya semuanya. Kalau sampean membuat caranya melakukan sesuai dengan cara panduannya tadi itu, maka kendaraan kamu, barangnya kamu selamat. Tapi kalau nggak sesuai dengan panduan, konslet atau rusak atau bisa bahaya yang lainnya, bisa terbakar atau yang lainnya. Begitu juga sampean ini hidup dibuatkan aturan hidup oleh Allah Al-Quran, dibaca, nuruto. Lah kalau sampean nggak nurut, ya sampean yang rusak nanti, kena bakar sampean, masuk neraka nantinya. Hah? Yang keempat, akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukraha. Kamu makan nikmatnya Allah tapi enggak kamu syukuri. Sate nikmat tapi glege entok ndak ada alhamdulillah. Lali langsung kreteknya disedot, nggak pakai alhamdulillah, baca doa yang diatur Nabi nggak pakai, kemudian minta mustajab doanya. Yang kelima, gultum inna syaitana aduwwun lakum walam tukhalifuhu. Kamu menyatakan musuhku setan. Hah? Musuhku adalah setan, tapi kamu nurut. Hah? Setan musuhku, cuma senang dengan joget, senang dengan orkes, mengakui setan musuhnya, kok nurut sama caranya setan. Kemudian doa minta mustajab. Yang keenam, qultum innal jannata haq wa lam ta'malulah. Kamu menyatakan surga itu ada, saya kepingin masuk surga, cuma kamu nggak pernah beramal soleh. Kepingin masuk surga tapi nggak beramal soleh, mau masuk WC umum itu lo bayar. Mau masuk surga tapi nggak pakai sangu, nggak mau beramal soleh. Surga itu bukan alun-alun, surga itu bukan lapangan yang dimasuki begitu bebas, ada yang jaga malaikat. Sebelum masuk surga dihisab dulu, ditimbang amalnya dulu, dipertanggungjawabkan dulu, macam-macam prosesnya. Kepingin surga tapi nggak beramal,
amalannya nggak persis, minta doanya diterima oleh Allah. Yang ketujuh, qultum innan nara haq wa lam tahrabu minha, kamu meyakini neraka itu ada, siksanya pedih, tapi kamu nggak menghindar, malah nyereng mau masuk. Tetap aja maksiatnya. Tahu dia ini neraka disediakan bagi orang yang maksiat, cuma maksiatnya tidak mandek. Yang ke-8, qultum innal mauta haq wa lam tasta'iddulah, kamu meyakini mati pasti datang, cuma nggak ada persiapan. Saya mau tanya, kalau sampean dikasih tahu besok banjir besar, saya kira sampean wis bingung sekarang mempersiapkan. Ada yang mempersiapkan perahu, ada yang mempersiapkan macam-macam. Sampean juga begitu, pasti mati. Apa persiapan kamu? Yang kamu persiapkan untuk mati apa? Mati bawa maksiat, mati bawa dosa, mati bawa kesalahan. Yakin mati akan datang tapi nggak ada persiapan, kemudian minta doanya diterima oleh Allah, hatinya mati. Yang ke-9, intabahtum minan naum fasyaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum, bangun dari tidur yang diteliti kekurangannya orang. Iku ngono, si fulan itu ngene, yang diteliti aib-aibnya orang, lupa dengan dirinya. Seharusnya enggak bangun dari tidur, apa ya kesalahan saya kemarin ya, apa ya kekurangan saya kemarin ya, hari ini saya enggak boleh ngulangi lagi kesalahan itu, hari ini saya akan menyempurnakan kekurangan itu. Begitu seharusnya. Ini enggak, orang dihitung kekurangannya, orang dicari kesalahannya, lupa sama dirinya. Orang yang demikian mana mungkin doanya diterima oleh Allah. Yang ke-10, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim, kamu banyak ngubur mayit, kamu banyak nyolati jenazah, tapi kamu nggak mikir sebentar lagi jadi mayit yang dikubur, kamu sebentar lagi jadi jenazah yang disolati. Nggak mikir kalau dirinya ini sebentar lagi calon. Sekarang kamu ngubur, bentar lagi kamu dikubur. Sekarang kamu ngantar ke jenazah, bentar lagi jenazahnya kamu yang diantarkan. Nggak pakai mikir. Orang yang demikian ini hatinya mati. Kalau udah hatinya mati, doanya nggak diterima oleh Allah. Karena itu 10 sebab yang menyebabkan, 10 perkara yang menyebabkan hati itu mati. Dan hati yang mati itu doanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kita harus berubah. Kita hidupkan hati kita. Dengan apa? Melaksanakan perintah Allah. Dengan apa? Mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dengan apa? Takut dari neraka Allah, mengharap masuk surga Allah, menentang ajakan setan, mencari rizki yang halal, dan seterusnya dan seterusnya. Minta kepada Allah, wah mustajab doanya. Karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mohon kepada Allah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku ini kalau berdoa diterima oleh Allah, doakan jadi orang yang mustajab doanya. Gimana Nabi bersabda, ya Sa'ad, atib mat'amak takum mustajabat da'wah. Sa'ad,
makanan yang baik, makanlah yang baik, makanlah yang halal, doa kamu pasti diterima oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa menjaga makan yang halal, mencari rezeki yang halal, dijauhkan daripada segala yang haram. Amin Allahumma